awal musim penghujan, ikan di Laut Sukabumi relatif menipis dibanding musim peralihan cuaca seperti bulan Agustus sampai September. Tetapi demi dapur yang tetap mengebul, mau tak mau nelayan harus tetap melaut meski hanya sekedar mencari keong macan. Jadi belakangan ini tangkapan nelayan hanya berupa keong seperti ini. Karena ikan ini lagi susah ya Pak ya? Ya, karena sekarang musim angin barat gitu, jadi ikan tuh jarang banget diketemuin. Biasanya Tarmidi dan nelayan lain telah menanam bubu alias perangkap kecil di malam sebelumnya. Untuk memaksimalkan tangkapan, sebanyak mungkin bubu ditebar dalam satu kawasan. Rata-rata, keong macan bisa ditemui di perairan dengan kedalaman 10-27 meter. Menjadi salah satu alternatif tangkapan, keong macan memang salah satu menu yang populer di Sukabumi. Tapi, masalah bukan hanya di banyak atau tidaknya keong di dalam laut. Cuaca yang tak menentu juga menjadi masalah lain yang cukup vital. Udah mulai turun hujan, saya akan masuk ke dalam aja. Kebetulan ini perahunya merupakan perahu besar di atas 5 GT atau kapasitas untuk sekitar 20 orang muat. Wah. Nah ini, jadi lumayan besar, ada ruang di dalamnya. Saya mau neduh aja nih. Ini bisa dibuka nggak ya? Pak, bisa dibuka nggak? Kita amanin kali ya barang-barang yang ini, yang perlu diamankan. Wow. Nah, seperti ini suasana di dalam. Jadi kalau di sini emang lebih berisik karena mesinnya itu ada di bawah sini. Mesin perahunya. Tetapi buat saya yang tak terbiasa, berteduh di dalam bukan berarti lepas dari masalah. Goyangan kapal justru semakin terasa ketika kapal berada dalam kondisi diam pada satu titik. Gelombang demi gelombang yang menerpa benar-benar mengaduk isi perut saya. Kepala saya semakin terasa pusing. Duduk aja dulu ya. Ini pusing banget. Pusing banget. Mabok main. Apa ya Pak? Pakai apa? Pakai air laut katanya kan? Iya. Air petak itu yang bau diminum baru sembuh. Hah? Air itu air perahu. Air perahunya diminum baru itu enggak mabuk. Gak mau yang bau. Yang air laut aja. Air laut aja berenang. Enggak, diciduk. Bisa. Takut kena mangkok. Beruntung, nelayan punya cara jitu untuk meredakan mabuk laut. Langsung minum. Setelah berhasil mengumpulkan keong macan sebanyak 15 kg, kami memutuskan untuk beristirahat. Cuaca pun sudah mulai bersahabat dan langit kembali cerah. Jika sudah begitu, tibalah saat yang paling kami tunggu, makan bersama. Nah, sekarang istirahat dulu ya. Ini di bagian belakang perahu, ternyata ada kompornya. Terus si Akang lagi masak ikan ya. Ini masaknya sambil terombang-ambing nih. Menu kami hari ini adalah ikan ketang-ketang atau sering juga disebut ikan kiper. Ikan yang durinya terbilang besar ini memang sering dimasak para nelayan selain ikan tembang ataupun ikan pelagis lainnya. Alasannya tentu saja karena harganya yang murah, bahkan terkadang tak laku untuk dijual. Biasanya, ikan kiper seringkali berkumpul di dekat bagan ataupun anak muara sungai di dekat pantai. Meski begitu, menu sederhana ini benar-benar terasa sangat nikmat untuk kami.
makan aja ke bawah ombak juga nih kayaknya nih. Ya ampun. Sebenarnya saya masih agak mual ya, tapi ini katanya biar cara untuk menetralisir itu dan nggak terlalu pusing, terus diisi makan. Tetapi, lagi-lagi cuaca berubah dengan cepat. Angin mulai bertiup kencang sampai saya pun tak fokus untuk makan. Rencananya, setelah menangkap keong, kami akan menginap di Bagan dan menjaring ikan layur. Tapi melihat kondisi dan cuaca, sepertinya rencana tinggallah rencana. Udah. Jadi ternyata hari ini udah dibawa dari rumah ya Pak jaringnya, nggak bisa untuk pasang atau menebar jaring karena kondisinya seperti ini. Para nelayan sudah memprediksikannya ini mah akan zong gitu, nggak ada ikannya ya Pak ya. Kayak kira-kira di Bagan kayak gitu juga nggak sih Pak? Sama di Bagan. Kondisi cuaca di perairan Sukabumi memang tak pernah bisa diprediksi. Dari langit cerah yang kemudian berubah menjadi hujan petir hanya dalam hitungan menit. Apalagi jika angin kencang bergerak dari timur ke tenggara yang bisa memicu peningkatan tinggi gelombang dari 2,5 sampai 4 meter. Belakangan cuaca memang seperti ini ya Pak ya? Baru, kemarin mah kan masih bagus gitu ya. Sekarang mah udah jelek. Jadi nangkap ikan yang nggak ada gitu. Kalau seperti ini Bapak, gimana caranya Bapak bertahan hidup sehari-hari kalau ya udah hasilnya Ya tetap merugi? aja lah, mana aja rugi, tetap aja ke laut gitu. Usahanya di laut. Memang hari rugi mah rugi gitu ya. Mencari hasil sedikit-sedikit. Pengennya gitu ya, pengennya ada bantuan untuk nelayan lagi waktu cuaca gini mah gitu. Pernah tapi ada bantuan datang ke sini Pak? Tapi ya. Tapi kami masih mencoba berusaha. Kapal didekatkan ke Bagan sambil mencoba untuk menunggu kondisi. Sayangnya, kami harus menerima kenyataan pahit. Gelombang semakin tinggi, sampai-sampai saya pun tak punya nyali untuk naik ke atas Bagan. Hujan pun semakin deras. Kita kemana ke depannya? Ini perahunya mau merapat dulu nih ke Bagan. Wah gila ombaknya. Kami pun semakin tertampar fakta bahwa jaring yang dilepaskan Tarmidi semalam tak didatangi ikan sama sekali. Padahal di bulan sebelumnya, mereka sering mendapati ikan tersangkut di jaring dalam jumlah yang lumayan. Tapi emang jaringnya nggak dikebawahin Pak? Yang ini kelihatan nih dari sini ngomongnya, di jaring itu kosong, nggak ada ikannya. Ini udah semakin badai Pak, kita pulang aja yuk Pak. Wah ini udah hujannya udah nggak kondusif lagi. Sepertinya kami mau kembali langsung ke daratan. Pak saya masuk ke dalam ya. Tolong Pak. Ya, Pak. Ayo masuk Bapak, Kami pun terpaksa pulang sebelum palka kapal terisi penuh. Sebuah hal yang kini sering menjadi menu sehari-hari nelayan Sukabumi. Dengan harga yang hanya Rp10.000 per kilogram, keong macan tangkapan mereka cuma menghasilkan Rp150.000. Itu pun nanti harus dibagi oleh beberapa orang setelah dikurangi modal bahan bakar. Akhirnya udah sampai lagi di dermaga. Dan hujannya ini sih calon-calon awet ya kayaknya Pak ya. Jadi Pak Tarmidi, Pak Tandim dan teman-teman ini salah satu nelayan yang berani mengambil resiko. Karena kalau kita lihat di sini banyak perahu yang malah menepi dan nggak pergi melaut. Inilah Kampung Camara Baru, salah satu di antara kampung nelayan di Pelabuhan Ratu yang dihuni setidaknya 112 kakak. Dan di sini pula, tonggak keberanian dan kesabaran Tarmidi berasal. Pria paruh baya ini setidaknya harus menghidupi putra bungsunya yang disabilitas. Istrinya telah meninggal dunia saat melahirkan putra ketiga mereka. Sehari-hari Tarmidi dibantu oleh Likah, putri keduanya, untuk merawat Suwandi. Bekalnya Pak. Jika nelayan pergi melaut,
hidup tak berhenti untuk keluarga dan para istri. Setiap hari, mereka memeriksa jaring ikan yang sedikit rusak ataupun memerlukan perbaikan. Seperti ini keseharian para istri nelayan. Mereka mengeluhkan belakangan ini hasil tangkapan sangat-sangat menipis ya Bu ya? Menipis, nggak ada sama sekali. Bahkan nggak ada sama sekali, tapi tetap mengupayakan ini, menaruh harapannya di sini supaya jaring-jaring ini masih bisa digunakan dan akan ada tangkapan ikan lagi ya Bu? Iya. Lantas, apa yang sebenarnya menjadi akar masalah BBM nelayan Pelabuhan Ratu? SPBU nelayan kita ini kan baru melayani solar. Nah, solar itu kan hanya dikhususkan untuk kapal di bawah 30 GT. Yang pakai solar itu kan kapal-kapal 5 GT ke atas. Kapal 5 GT ke bawah itu kan pakainya Pertalite. Di SPBUN belum ada Pertalite. Jadi kita merekomendasikan kepada seluruh nelayan itu kepada SPBU yang terdekat. Dari evaluasi bulanan, setidaknya nelayan Sukabumi membutuhkan lebih dari 100.000 kiloliter BBM hanya di SPBUN saja. Hal itu akan memenuhi kebutuhan nelayan Sukabumi dalam rentang waktu sebulan. Tetapi sayangnya, nyaris tak pernah ada solusi konkret dari masalah yang berlarut-larut ini. Terkadang, nelayan juga harus membeli di jalur informal atau SPBU mini dengan harga yang tentunya lebih tinggi. Pangkalan pendaratan ikan itu bukan kewenangan pemerintah daerah kabupaten. Yang menjadi kewenangan kita itu adalah tempat pelelangan ikannya. Tapi kalau pelabuhannya itu menjadi kewenangan provinsi dan pusat. Di sudut lain pesisir Sukabumi, tepatnya di Kecamatan Cisolok, kehidupan nelayan juga tak bisa dibilang lebih baik. Pernah menjadi salah satu pusat lobster di Indonesia, fokus nelayan Cisolok lebih pada menangkap benih-bening lobster. Nelayan Cisolok cenderung hanya melaut sekitar 3 km dari daratan karena disitulah target tangkapan mereka berada. BBL sendiri adalah tahap lobster setelah larva, tetapi belum berpigmen atau berwarna. Saat itulah, lobster mulai bermigrasi ke pesisir untuk kemudian kembali ke laut berkarang atau berbatu setelah beranjak dewasa. Dapat 1 baby lobster. Kalau dari sepanjang jaring ini kira-kira dapatnya berapa tuh Bang? Ya nggak tentu sih gimana ini kan nggak. Oh. Pada teorinya, BBL adalah komoditas ekonomi yang tinggi selain lobster. Semua bahkan diatur ketat oleh pemerintah karena dari benih inilah budidaya lobster tanah air bisa bertahan. Tapi, teori apa yang berguna ketika nyatanya tangkapan kami hari ini cuma 5 ekor benih lobster? Belum lagi harga jual yang semakin terpuruk. Meski harga patokan terendah menurut keputusan Menteri adalah Rp8.500 per ekor, nyatanya banyak nelayan yang hanya bisa menjual Rp2.000 untuk setiap BBL. Jikapun tangkapan melimpah, pasar atau pembeli berdalih sedang terjadi pembatasan pembelian. Akibatnya, stok menumpuk dan bahkan sebagian benih terpaksa dibuang. Laut Sukabumi terutama di Teluk Pelabuhan Ratu dan Ujung Genteng sebenarnya terkenal sebagai habitat beberapa spesies lobster bernilai ekonomi tinggi dengan lobster gajah dan lobster pasir sebagai primadonanya. Dengan kandungan kolesterol yang relatif rendah dibandingkan jenis lain, lobster Pelabuhan Ratu juga dikenal kuat, mampu bertahan hidup lebih dari seminggu dalam penyimpanan. Puncak kejayaan ekonomi nelayan Sukabumi terjadi saat perairan ini diakui sebagai surga benih-bening lobster. Secara geografis, lokasi ini strategis karena berdekatan dengan Samudra Hindia, tempat larva lobster tumbuh subur. Namun, kejayaan tersebut harus berhadapan dengan masalah keberlanjutan dan regulasi yang fluktuatif. Penelitian menunjukkan bahwa tingginya aktivitas penangkapan menyebabkan laju eksploitasi lobster pasir di Pelabuhan Ratu berada di atas nilai optimum yang mengindikasikan adanya overfishing. Kebijakan buka tutup keran ekspor juga membuat nelayan terombang-ambing sampai maraknya kasus penyelundupan baby lobster.
Tiba di daratan dengan tangkapan pun tak berarti masalah selesai. Dermaga tempat kapal bersandar juga tak kalah mengenaskan situasinya. Lagi yuk. Yuk. Berat ternyata. Terbengkalai hampir 20 tahun, nyaris tak pernah ada perbaikan setelah abrasi mengikis habis pesisir Cisolok. Terletak di area Pelabuhan Pendaratan Ikan atau PPI Pajagan, dermaga Cisolok awalnya adalah proyek ambisius pemerintah yang dirancang untuk menjadi pusat logistik perikanan dan alternatif bagi nelayan di wilayah Sukabumi bagian barat. Pembangunan dermaga ini sudah digulirkan sekitar tahun 2001 dan perencanaan intensifnya berlanjut hingga tahun 2012 dengan kucuran dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Tujuannya jelas, mempermudah pendaratan ikan, menyalurkan BBM untuk kapal nelayan, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal. Namun, mimpi ini tidak pernah terwujud sepenuhnya. Kendala utama adalah tarik ulur pendanaan antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan juga pusat. Pada saat ditinjau kembali oleh kementerian pada 2019, dilaporkan bahwa mulut dermaga mengalami pendangkalan yang parah atau sedimentasi, sehingga menyulitkan kapal untuk bersandar. Kini, nasib dermaga Cisolok semakin suram. Struktur yang tidak selesai dan tidak terawat telah menjadi korban keganasan alam laut selatan. Beberapa nelayan hanya bisa memanfaatkan keberadaan jalan menuju dermaga untuk merawat jaring mereka. Dari SD langsung turun ke laut. Dulu nangkap ini juga, benur juga? Enggak, dulu mah nangkap ikan. Ikannya nggak ada. Terpaksa nangkap benur sekarang. Kenapa bisa nggak ada ikan, Kang? Tahu gimana itu? Nggak ada ikan. Udah berapa lama nggak ada ikan ini? Udah lama, sekitar 2-3 tahunan lah. Belum lagi, sebagian besar nelayan Cisolok hanyalah buruh tangkap yang tak punya perahu sendiri. Jalan satu-satunya adalah menyewa dengan resiko membuang uang jika tak ada benih lobster yang ditangkap. Kalau dapat 150.000 kan bensin 100.000, sisa 50.000. 50.000 itu dibagi 2 sama yang punya perahu. Jadi kebagiannya 25.000 per orang. Sehari? Iya, sehari. Kadang-kadang kosong. Karena itulah, Barok dan Salim harus pandai-pandai berstrategi. Itu pun harus ditambal dengan nyali yang tinggi. Ketika menyewa perahu tak lagi bisa jadi pilihan, ban bekas pun dipakai untuk melaut. Didayung dengan cara manual, ban berukuran tak lebih dari 1 meter inilah yang menjadi pemisah antara garis air dan kedalaman. Jadi ini tuh biasanya memang mancingnya kayak gini, ya, pakai ban. Iya kayak gini. Soalnya ini juga kan kalau pakai perahu kan punya orang, itu terus itu kan dermaganya belum beres, belum selesai. Jadi ini juga perahu-perahu itu di tengah semua, jadi nggak bisa nyandar ke sana. Oh gitu. Apalagi kalau cuacanya ombaknya lagi besar, nggak bisa. Tapi ada sebagian yang memang udah bersandar di tepi pantai itu kan? Ya udah ada. Tapi banyak juga yang parkir di sini ya? Iya. Mungkin pakai ban ini juga kali? Ya kalau ke tengah ya mau nggak mau resikonya kan pakai ini juga, pakai ban gitu, berenang. Meski nampak berbahaya, ban karet terbukti menjadi andalan nelayan Sukabumi, bahkan menjadi moda transportasi bagi mereka. Kelincahan ban karet sulit ditandingi oleh perahu, apalagi ketika menembus perairan yang didominasi karang dan bebatuan menonjol di atas air. Sayangnya, kelincahan ban karet tak selalu berbanding lurus dengan tangkapan. Hari ini, hasil tangkapan hanya cukup untuk keluarga mereka masing-masing. Itu nelayan tersendat, ekonomi yang dulu bisa berdagang di sini, berdagang dan berjualan dan sebagainya, ternyata tidak bisa karena nelayan itu tidak bisa masuk ke sini.
untuk mereka yang lemah. Kalimat itulah yang mungkin cocok disematkan oleh nelayan Nusantara. Di tengah kondisi terbatas, dari BBM, tangkapan, sampai cuaca yang tak menentu, pilihan melaut tetap mereka pilih. Pada saat ini kendala di nelayan, khususnya nelayan Cisolok, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, yaitu sulitnya untuk sandar perahu dan juga pemberangkatannya, ya karena terhambat dengan dermaganya ini yang mangkrak. Itu nelayan tersendat, ekonomi yang dulu bisa berdagang di sini, berdagang dan berjualan dan sebagainya, ternyata tidak bisa karena nelayan ini tidak bisa masuk ke sini. Semua problematika itulah yang merupakan potret nyata yang masih terjadi di wilayah pesisir Sukabumi. Jika tak ada kebijakan dari pemerintah yang tegas dan berpihak, mungkin tinggal waktu yang bisa menjawab sampai kapan mereka bisa bertahan.